Warga di sekitar Jalan Mayor Idrus Tapos, Depok, Jawa Barat dikagetkan penemuan mobil ambulans yang diduga hasil curian. Warga setempat yang mengenali mobil ambulans itu pun langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Dari keterangan salah satu warga, ambulans tersebut sudah terparkir sejak siang hari. Diduga ambulans sengaja ditinggalkan di lokasi itu. Anak istri saya kerja lagi tengah hari, terus saya lewat aja, terus ya biarin mobil di sini nih, udah. Gaya pokoknya di sini nih. Ya depan motor ini aja nih. Nggak tahu punya siapa. Nggak tahu dah. Tapi tadi langsung rame bang, abang tahu? Lupa. Maksudnya saya langsung lewat, masih mobil aja sih gitu, belum ada siapa-siapa. Guna pemeriksaan lebih lanjut, warga bersama pengurus lingkungan setempat membawa mobil ambulans itu ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran hebat juga menghanguskan gudang berikut toko ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Parah banget. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Kebayoran Lama dan pihak yang terkait. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para karyawan pun panik dan berusaha mengevakuasi sepeda motor untuk menghindari dampak kebakaran. Sementara kobaran api terus membesar setelah dinding lantai 3 roboh ke bangunan sebelahnya. Petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api. Kebakaran yang cukup hebat ini berdampak ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Sejumlah warga sempat mengungsi ke masjid khawatir api menjalar ke rumah mereka. Selain itu, warga mengaku sesak nafas lantaran tebalnya asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Seorang guru SD di Pemalang, Jawa Tengah melecehkan 4 siswinya di ruang kelas saat pelajaran ekstrakurikuler. Sementara adegan asusila yang disiarkan langsung di platform media sosial menghebohkan jagat maya di Palembang, Sumatera Selatan. Polres Pemalang mengamankan seorang pria berusia 37 tahun karena diduga melecehkan 4 anak di bawah umur. Pelaku merupakan guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Bodeh, Pemalang. Aksi pelaku terbongkar setelah keempat korban yang duduk di kelas 4 SD menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya masing-masing. Orang tua korban melaporkan kejadiannya ke Polres Pemalang. Pelaku melakukan perbuatannya berulang kali sejak awal tahun 2024 sampai bulan Mei 2025 di sejumlah ruangan di lingkungan sekolah tempatnya mengajar. Sekolah tersebut baik itu di ruang UKS maupun di ruang guru. Sesampainya di sana kemudian mata anak korban ini ditutup menggunakan selempang petugas upacara. Jadi mata korban ini ditutup, kemudian pada saat mata korban ini ditutup, disitulah pelaku melakukan aksi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga akumulasi hukuman. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno iNews melaporkan. Warga Palembang digegerkan siaran langsung di media sosial yang menampilkan adegan asusila. Video ini pun viral dan ramai kecaman warganet. Polisi pun akhirnya bertindak dan mengamankan pemeran pria dalam video tersebut. Pelaku diamankan beserta barang bukti, ponsel, kaos, serta celana yang digunakan. Sebelumnya pelaku sempat mengunggah video permintaan maaf dan berdalih dalam pengaruh minuman keras.
Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan di sebuah tempat pijat. Sementara teman wanitanya sama sekali tidak mengetahui rekaman tersebut. Motifnya demi mendapatkan pengikut di media sosial dan endorse. Asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang zaman nemu? Kalau untuk saat ini masih satu orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini, sementara akibat perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang ITE. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Sementara itu, 2 pria ditangkap polisi di Lamongan, Jawa Timur karena diduga menyebarkan konten pornografi. Kedua pelaku bergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Dua pria berinisial YM dan DZ ditangkap diduga di tempat berbeda di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah beredar video viral aktivitas penyimpangan pasangan sesama jenis di wilayah Lamongan. Setelah penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi dan menangkap 2 pelaku yang ternyata memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Mereka diketahui tergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Konten yang mereka produksi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga disebarluaskan di grup-grup online dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis. YM telah melakukan aktivitas penyimpangan ini selama lebih dari 5 tahun, sementara DZ sudah terlibat sejak lulus SMA. Memproses foto maupun video sesama jenis yang mengandung unsur kesusilaan dengan tujuan untuk mencari pasangan dan lalu dikirimkan atau ditransmisikan ke jejaring media sosial. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis, Undang-Undang tentang ITE, serta Undang-Undang pornografi dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.